semua, nama saya Fiona Fernandi Putri. Saya mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 21 2019 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah saya komunikasi bisnis mengenai internal branding dan employer branding. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai internal branding dan employer branding, pertama-tama kita bahas dulu mengenai pengertian dari dua hal tersebut. Pertama, pengertian internal branding itu sendiri adalah kegiatan dan proses membantu memberi informasi dan menginspirasi atau memotivasi karyawan. Sedangkan employer branding adalah usaha perusahaan untuk memberi informasi kepada calon pekerja mengenai gambaran situasi ketika mereka melamar pekerjaan di perusahaan tersebut dan meyakinkan mereka untuk memilih bekerja di perusahaan tersebut. Jadi dari kedua pengertian tersebut yang saya dapat, internal branding itu lebih ke bagaimana perusahaan untuk mempertahankan karyawan dengan cara menginspirasi dan memberi motivasi kepada karyawan untuk dapat bekerja lebih giat lagi dan mengembangkan potensinya lagi. Sedangkan dari employer branding ini adalah bagaimana cara perusahaan untuk merekrut karyawan baru yang lebih kompeten untuk bekerja di perusahaannya dengan cara menggambarkan bagaimana situasi ketika mereka bekerja di perusahaan tersebut. Next, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan apa aja sih kita dalam melakukan internal branding. Yang pertama itu mulailah dari karyawan perusahaan. Dan yang kedua, sinkronisasikan nilai, misi, budaya perusahaan. Yang ketiga itu rencanakan, komunikasikan, amalkan, dan tanamkan strategi perusahaan itu. Dan yang keempat yaitu melibatkan karyawan dalam memperkuat brand. Dan yang terakhir yaitu menyadari dan mengapresiasi apa yang telah karyawan lakukan dengan cara memberikan insentif, reward, bonus, dan lain-lain. Selanjutnya, taktik yang dapat membantu internal branding. Jadi dalam melaksanakan internal branding kita itu juga ada taktik dan trik yang dapat kita lakukan untuk memperkuat suksesnya internal branding dalam perusahaan kita. Yang pertama itu komunikasi internal. Seperti yang kita tahu dalam sebuah organisasi itu untuk mencapai suatu tujuan, komunikasi itu sangat dibutuhkan. Contohnya antara karyawan dengan atasan itu komunikasi harus terjalin dengan baik supaya mempermudah suatu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Dan yang kedua, mengadakan pelatihan juga memotivasi karyawan. Pelatihan di sini juga dapat mengembangkan potensi diri karyawannya agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja, semakin menggali lagi potensi-potensi yang ada di diri karyawannya tersebut. Dan yang tiga itu ada teladan sebagai pemimpin. Yang dimaksud teladan di sini adalah misalnya kita sebagai pemimpin tidak membeda-bedakan antara karyawan yang satu dan yang lain. Intinya itu bersifat adil dan menjadi pemimpin yang bisa dicontoh oleh karyawan-karyawan yang lain. Dan yang terakhir itu ada program pemberian penghargaan atau hadiah. Seperti yang saya sudah bilang tadi tentang tahapan internal branding, pemberian penghargaan dan hadiah ini sangat penting dibutuhkan bagi karyawan dalam perusahaan, terutama supaya karyawan tuh merasa dihargai keberadaannya dalam sebuah perusahaan dan karyawan menjadi lebih betah dan lebih bersemangat untuk membantu perusahaan mencapai tujuan atau targetnya ke depannya nanti. Dampak internal branding. Ketika sebuah perusahaan mampu untuk melakukan internal branding dan sukses untuk melakukan internal branding tersebut dengan baik, dampak apa saja sih yang akan didapat dari perusahaan tersebut? Yang pertama itu anggota tim atau karyawan memiliki pandangan yang sama terhadap nilai-nilai perusahaan. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, ketika misalnya sebuah pemimpin dalam perusahaan tersebut memperlakukan hal yang sama dan adil terhadap semua karyawan, di sini karyawan memiliki pandangan tersendiri terhadap perusahaan yang akan menjadi nilai plus dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, mempermudah untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, yang dimaksud di sini adalah misalnya ketika dalam sebuah perusahaan karyawan tersebut semakin kompak, antara komunikasi antara karyawan dengan atasan itu dilakukan dengan mudah, dan tentunya dalam sebuah perusahaan itu untuk mencapai tujuannya juga akan semakin mudah juga. Yang terakhir itu ada pelanggan atau audiens yang menjadi sasaran perusahaan memiliki kepercayaan tinggi terhadap brand Anda. Nah, ketika internal branding di sini
tercapai, maka kinerja karyawan akan semakin baik dan tentunya akan menjadi nilai plus kepada pelanggan atau sasaran perusahaan kita. Dan nilai akan dikenang ketika pelayanan atau kinerja karyawan yang mengenai tak berinteraksi langsung dengan calon pelanggan itu akan memberikan kepercayaan tinggi kepada brand kita. Next, selanjutnya saya akan membahas mengenai employer branding. Employer branding itu sebuah konsep membuat karyawan betah bekerja di perusahaan kita. Sangat penting untuk diketahui dalam sebuah perusahaan. Hal ini supaya karyawan bisa bekerja secara produktif dan maksimal dalam perusahaan kita. Dan selanjutnya yaitu tujuan employer branding. Tujuan employer branding di sini yaitu dilakukan untuk membuat karyawan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya dan merasa senang. Di sini juga employer branding juga bertujuan untuk proses seleksi karyawan, di mana perusahaan membutuhkan karyawan yang berkompeten, dan dengan kita melakukan employer branding di sini memudahkan sebuah perusahaan untuk menemukan kandidat yang terbaik serta bagaimana cara perusahaan itu mempertahankan kandidat yang terbaik. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai pengertian employer branding di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun employer branding. Yang pertama itu kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi di sini itu misalnya kita bisa membuat dalam sebuah perusahaan kita bisa membuat grup WhatsApp. Tujuannya yaitu kita bisa kita sebagai pemimpin perusahaan, kita bisa menanyakan kepada karyawan tentang hal-hal apa saja sih yang membuat mereka merasa nyaman dan betah untuk bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya hal-hal tersebut, mungkin itu juga memudahkan karyawan untuk menyampaikan pesan dan kesannya atau kritik yang membangun untuk perusahaan ke depannya. Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi, kita bisa membangun sebuah strategi. Mengenai strategi ini, citra karyawan mengenai nilai perusahaan di mata mereka sangat penting bagi perusahaan. Terlebih tentang masalah internal yang dialami dalam sebuah perusahaan itu kita harus jaga baik-baik supaya antara internal karyawan perusahaan tidak mengekspor masalah tersebut ke dalam luar eksternal perusahaan dan akan menurunkan citra perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada membangun komunikasi yang baik. Dengan menggunakan beragam teknologi masa kini, kita bisa membuat perusahaan itu terkenal lebih mudah dikenal di mata dunia. Komunikasi internal dan eksternal di sini sangatlah penting. Misalnya kita bisa menggunakan website, YouTube, Instagram, email, dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkan media sosial yang sudah berkembang pada saat ini untuk memudahkan interaksi antara dari luar eksternal untuk lebih mudah mengenai perusahaan kita. Nilai plus dari kita memanfaatkan teknologi masa kini itu memudahkan juga dari pihak eksternal untuk mengetahui apa saja sih tentang perusahaan kita, dan juga ketika kita merekrut karyawan, otomatis dari external branding ini juga memberikan nilai plus bagi para calon karyawan yang kompeten untuk meyakinkan diri bahwa mereka pantas untuk bekerja di perusahaan kita. Yang terakhir, tentang cara membangun employer branding di sini itu ada pengukuran dan analisa. Kita itu bisa mengecek tentang employer branding kita itu bekerja secara efektif atau tidak. Kita bisa melakukan survei dengan mengukur analisa tentang, kita bisa mengecek tentang tingkat retensi karyawan dan program referral karyawan, produktivitas perusahaan, survei kepuasan karyawan, dan sebagainya. Di sini pengukuran sangat penting untuk kita lakukan dalam proses kita melakukan employer branding, supaya kita bisa mengetahui dan memastikan employer branding yang dilakukan sebuah perusahaan itu sudah tercapai atau belum.
Mengapa employer branding itu penting? Yang pertama, ada membangun reputasi positif pada perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan di detik sebelumnya, di sini yang dimaksud reputasi positif perusahaan adalah ketika perusahaan sudah melaksanakan employer branding dengan baik, tentunya karyawan memiliki penilaian tersendiri terhadap perusahaan, dan itu menjadi reputasi positif yang akan eksternal dengar tentang perusahaan kita. Yang kedua itu menarik perhatian calon karyawan. Kita sudah memanfaatkan media sosial untuk memudahkan pihak eksternal atau calon karyawan baru mengenal mengenai perusahaan kita. Otomatis calon karyawan bisa dapat tertarik mengenai kelebihan atau gambaran apa kerja bagaimana sih yang akan mereka dapatkan ketika mereka bekerja dalam perusahaan kita. Yang ketiga itu menjaring karyawan yang potensial. Ketika kita juga sudah melaksanakan employer branding dengan baik, tentunya bukan karyawan sembarangan yang masuk ke perusahaan kita, dan itu memudahkan kita untuk menyeleksi karyawan-karyawan yang lebih potensial. Yang terakhir, mengapa employer branding tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan, itu yaitu menjaga loyalitas karyawan. Dengan kita melakukan employer branding di sini, karyawan juga terjaga loyalitasnya dengan cara kita tadi membangun komunikasi yang baik, menanyakan apa saja yang membuat karyawan merasa nyaman bekerja dalam perusahaan tersebut. Dengan hal tersebut, semua pihak merasa senang dengan apa yang sudah perusahaan berikan dan tawarkan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi internal branding dan employer branding di sini yaitu internal dan employer branding sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan agar sebuah perusahaan dapat dengan mudah mencapai target perusahaannya dan memperlancar dalam proses pencapaian tujuannya tersebut. Internal dan employer branding ini juga sangat memudahkan karyawan untuk mengembangkan potensinya kembali dan merasa nyaman untuk berada di sebuah perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai internal dan employer branding. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ke depannya. See you.